Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi hari ini, hari Kamis 19 September 2024. Kita percaya Tuhan senantiasa hadir, menolong dan menyertai kita sepanjang hidup kita. Maka marilah kita juga memberi diri untuk disapa oleh firman Tuhan sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Yehezkiel 18 ayat 4 dikatakan demikian. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian firman Tuhan. Setiap kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Maka masing-masing kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Segala perbuatan, tindakan, dosa, kebaikan, dan segala penggunaan jiwa kita seutuhnya kita bertanggung jawabkan kepada Tuhan. Yang bertanggung jawab atas kesalahan kita adalah ya diri kita sendiri. Allah kita sungguh amat baik. Dia memberkati kita dalam seluruh hidup ini, juga mengampuni setiap dosa dan kejahatan jika kita mengakui dan menyesalinya. Dalam pasal ini Yehezkiel mengingatkan umat, penyebab mereka menderita di pembuangan bukanlah karena dosa nenek moyang mereka mulu, namun dosa mereka sendirilah yang membuat mereka menderita. Benar ayahnya yang dahulu melakukan kejahatan, namun anaknya meniru, belajar atau melakukan hal yang sama, maka baik ayah atau anak yang melakukan kejahatan akan dihukum. Namun jika tidak melakukan kejahatan tidak dihukum. Namun satu lagi, jika dia datang menyesal dan mengakui kesalahannya, dia pun beroleh pengampunan. Allah menganggap tiap orang bertanggung jawab atas setiap perbuatannya dan membalaskan setimpal dengan perbuatannya. Itulah yang disebut di dalam nas ini, pasal 18 ayat 4 dan ayat 20. Yehezkiel menjelaskan maksud Allah ini melalui sebuah ilustrasi di dalam ayat 5 sampai 18, yaitu lewat beberapa generasi. Yaitu keturunan pertama adalah seorang yang benar, yang bertekun di dalam keadilan dan kebenaran. Ayat 5 sampai 9. Kemudian keturunan kedua berkelakuan jahat. Ayat 10 sampai 13. Kemudian keturunan ketiga menolak kejahatan bapaknya. Ayat 14 sampai 17. Melalui itu Allah hendak mengingatkan tanggung jawab pribadi dari setiap orang, yaitu setiap orang bertanggung jawab atas dosa yang ia lakukan. Mengapa demikian? Karena semua jiwa milik Allah. Itu berarti kita bertanggung jawab kepada Allah, sang pemilik kehidupan itu. Yang kedua, semua orang bertanggung jawab atas dosa yang ia lakukan, namun Allah mau supaya semua orang berdosa bertobat. Itu dikatakan dalam ayat 30 sampai 32. Dan itulah seruan Allah kepada umatnya melalui Yehezkiel agar umat menyadari keberdosaannya dan kemudian bertobat sehingga Allah akan menyelamatkan. Jadi inti dari seruan pertobatan itu adalah agar manusia beroleh keselamatan. Karena itu jadilah umat yang bertanggung jawab dan berintegritas. Amin. Ya Tuhan Allah, Engkau memberikan kepada kami pengetahuan, hikmat, dan juga iman. Oleh karena itulah kami tahu melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga jalan kami tidak tersesat. Engkau pun mengingatkan kami bahwa Tuhan akan menghukum setiap orang yang berdosa. Dan Tuhan pun akan memberikan pengampunan
jika orang yang berdosa itu datang mengakui dan menyesali setiap dosanya. Sungguh Engkau Allah yang maha murah. Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami. Tolonglah kami ingatkan dengan kuasa Roh-Mu, agar kami tetap bijaksana di dalam bertindak, di dalam berbuat, di dalam melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu selama kami berada di bumi yang penuh dengan godaan ini. Tuhanlah dan firman-Mu menjadi pegangan kami sepanjang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam, Horas Amang dan Inang, anggota Jemaat HKBP Kramat Jati, beserta seluruh punguan kategorial, Inang Pendeta Resort dan Amang Pendeta Fungsional, Amang dan Inang Parhalado yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Izinkan kami memperkenalkan diri, Panitia Pesta HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Kramat Jati. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh anggota jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, dan pikiran, khususnya dukungan dana. Kepada Amang dan Inang dan saudara-saudari yang tergerak hatinya memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 129014508 atas nama Doharman Simangunsong, QQ, Panitia HKBP Kramat Jati. Kami ulangi, dapat mentransfer ke Panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 12901450813 atas nama Doharman Simangunsong, QQ, Panitia HKBP Kramat Jati. Adapun dana yang terkumpul ini akan dipergunakan untuk mendukung keperluan program dan anggaran rutin Huria, mendukung perbaikan sarana dan prasarana gedung gereja. Besar harapan kami sebagai panitia HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Kramat Jati, acara ini bisa terselenggara dengan baik, damai, dan sukacita bersama. Atas segala perhatian dan bantuan yang Amang Inang dan saudara berikan, kami ucapkan terima kasih, dan semoga kita semua selalu dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Salam Horas.